Assalamualaikum, salam sehat teman-teman, semangat pagi, salam kenal, saya Dr. Fatina Ranggauni Hardi, SKMM EPID. Saat ini kita kembali dengan topik pengantar epidemiologi kesehatan reproduksi. Tujuan pembelajaran pada saat ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep epidemiologi, memahami ruang lingkup kesehatan reproduksi, menjelaskan indikator epidemiologi kesehatan reproduksi, menganalisis masalah kesehatan reproduksi berbasis data, mengaitkan epidemiologi dengan kebijakan. Pertama, kita mulai dengan definisi epidemiologi, yaitu studi tentang distribusi determinan masalah kesehatan pada populasi, meliputi distribusi orang, tempat, dan waktu, determinan meliputi faktor resiko, lalu aplikasi untuk pencegahan dan pengendalian. Selanjutnya, kita mulai dengan definisi kesehatan reproduksi, yaitu keadaan sejahtera fisik, mental, sosial terkait dengan sistem reproduksi, yaitu terkait dengan kesehatan ibu, kesehatan neonatal, lalu juga keluarga berencana, infeksi menular seksual dan HIV, serta kesehatan remaja. Berikut adalah ruang lingkup epidemiologi KESPRO, yaitu meliputi fertilitas, mortalitas maternal, mortalitas neonatal, morbiditas reproduksi, perilaku reproduksi, determinan sosial kesehatan. Berikut adalah indikator utama dalam kesehatan reproduksi yang kita pakai pada topik ini, yaitu angka kematian ibu, angka kematian neonatal, total fertility rate, prevalensi anemia ibu hamil, dan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan. Selanjutnya berikut adalah data dari situasi global kesehatan reproduksi. Berikut adalah kematian ibu di dunia, itu 287.000 ibu meninggal setiap tahunnya dikarenakan hipertensi, infeksi, dan persalinan tidak aman. Lalu selanjutnya adalah kematian ibu baru lahir, 2,3 juta kematian neonatal per tahun. Lalu 50% kematian balita di periode neonatal dikarenakan prematuritas, afiksia lahir, dan infeksi. Selanjutnya akses kontrasepsi. Di sini 270 juta jiwa wanita tidak terpenuhi kebutuhan KB, yaitu kebutuhan keluarga berencana, dikarenakan aborsi tidak aman, kematian ibu, dan kemiskinan keluarga. Lalu selanjutnya kehamilan remaja. Ada 21 juta remaja 15-19 tahun hamil setiap bulan. Kematian ibu dikarenakan kematian ibu, bayi berat lahir rendah, dan putus sekolah. Lalu selanjutnya akses pelayanan kesehatan. Jadi banyak juga keluarga tidak mendapatkan fasilitas kesehatan, pemeriksaan tidak lengkap, dan pelayanan KB yang kurang. Dan semuanya dikarenakan tantangan global, yaitu ketimpangan, kemiskinan, kekurangan tenaga medis, pendidikan rendah, dan akses terbatas. Oleh karena itu, adanya target global 2030 untuk AKI kurang dari 70 per 100.000 kelahiran, akses KB universal, persalinan oleh tenaga kesehatan yang terlatih, lalu juga penurunan kematian neonatal. Selanjutnya adalah situasi di Indonesia. Situasi kesehatan reproduksi di Indonesia saat ini untuk kesehatan ibu untuk AKI 189 per 100.000 kelahiran hidup, dikarenakan karena pendarahan, hipertensi, kehamilan, dan infeksi. Lalu untuk di Indonesia kesehatan neonatal, angka kematian neonatal 15 per 100 per 1000 kelahiran hidup dikarenakan kelahiran prematur, asfiksia, dan infeksi. Lalu selanjutnya, kesehatan reproduksi remaja, permasalahan utama adalah pernikahan dini, kurangnya edukasi reproduksi, dan juga terkait dengan keluarga berencana, yaitu peserta KB aktif masih kurang dari 58%. Dan masih terkait dengan suntik dan pil lebih dominan.
Lalu tantangan utamanya apa saja? Yaitu ketimpangan akses kesehatan, kualitas pelayanan ibu dan bayi, dan edukasi remaja yang terbatas. Selanjutnya, terkait dengan model determinan epidemiologi yang kita pakai pada topik ini adalah model segitiga epidemiologi dengan host, agent, dan environment, lalu model sosial determinan kesehatan, dan 3D LES model. Untuk 3D LES model terdiri dari 3, yaitu delay 1 terlambat mengambil keputusan, delay 2 terlambat mencapai fasilitas kesehatan, dan delay 3 terlambat mendapatkan pelayanan yang adekuat untuk kesehatan reproduksi. Selanjutnya, pendekatan epidemiologi dalam kesehatan reproduksi terdiri dari beberapa tahap, yaitu dengan studi deskriptif, dengan studi analitik, dengan case control, cohort, lalu juga dengan surveillance maternal dan neonatal, serta audit maternal dan perinatal. Selanjutnya berikut adalah sumber-sumber data dari kesehatan reproduksi, yaitu data SDKI, data Riskesdas, data sistem registrasi sampel, dan data SIK dan PWS kesehatan ibu dan anak, serta data rekam medis fasilitas kesehatan. Berikut adalah contoh analisis kasus yang kita pakai untuk topik ini adalah dengan cara identifikasi distribusi kasus, analisis faktor resiko, dan kita memberikan rekomendasi intervensi berbasis bukti dan evidence base. Selanjutnya adalah ruang lingkup epidemiologi dikaitkan dengan kebijakan. Digunakan untuk perencanaan program kesehatan ibu dan anak, evaluasi jaminan kesehatan nasional, monitoring SDGs terutama di Goal 3, dan penentuan prioritas intervensi. Untuk itu, kesimpulan pada topik kali ini adalah epidemiologi penting dalam memahami masalah kesehatan reproduksi, terutama pada indikator utama angka kesehatan ibu, angka kematian neonatal, dan angka untuk fertilitas. Lalu, determinannya juga multidimensional dan didukung dengan data yang berbasis bukti untuk mendukung kebijakan. Untuk selanjutnya kita akan diskusikan di kelas. Terima kasih semuanya. Salam sehat.